Oke, selamat pagi anak lause semua. Kabarnya hari ini gimana? Pada sehat nggak lause-lausenya? Sehat, Lause. Oke, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, ikuti lause berdoa. Kita lipat tangan kita tutup matanya. Ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau memuji dan kami akan mendengarkan firman daripada Engkau. Kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, untuk lagu pertama kita, anak lause kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, untuk lagu kedua kita nyanyi lagu Jangan Lelah.
Oke, anak Lause, untuk lagu kita selanjutnya, kita masih semangat kan anak Lause? Masih semangat Lause? Oke, untuk lagu selanjutnya kita nyanyi lagu apa Lause? Kerja buat Tuhan. Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama. Buat Tuhan selalu menisi, biar ku salib selalu menisi. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu menisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menisi. Buat Tuhan selalu menisi, selalu menisi. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu menisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menisi. Oke, anak Lause, untuk lagu kita selanjutnya, kita mau nyanyi lagu apa lagi Lause? Yesus pokok. Oke, kita masih semangat menyanyi untuk memuji nama Tuhan. Pokok dan tinggal caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan tinggal caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan tinggal Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Oke, anak Lause, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Shalom anak-anak Lause, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarilah kami untuk kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lause sapa sekali lagi, Shalom, salam sehat buat kita semua. Anak-anak Lause pasti sudah siap dong untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ya, bersama dengan Lause Henry. Anak-anak Lause, sebelumnya kita mau membuka firman Tuhan kita bersama-sama, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran 19 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Anak-anak Lause boleh buka Alkitabnya, boleh juga membaca ayat yang ada di depan layar anak-anak Lause. Yuk kita baca bersama-sama. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Judul
firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, anak-anak Lause, sebelum Lause menceritakan lebih lanjut lagi cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk, sebelumnya Lause mau undang anak-anak Lause untuk bangkit berdiri. Yuk, anak-anak Lause yang berada di rumah, kita semua bangkit berdiri bersama-sama ya. Oke. Jadi begini anak-anak Lause. Ya, anak Lause sudah berdiri ya pada saat ini ya. Nah, anak-anak Lause ikuti apa yang Lause katakan dan yang Lause lakukan bersama-sama di rumah anak Lause masing-masing. Kira-kira bisa tidak? Bisa? Ya, pasti dong bisa ya. Oke, anak-anak Lause, coba semuanya berdiri dengan tegap. Ikuti Lause ya. Melompat 2 kali. 1, 2. Iya. Good. Ikuti Lause lagi ya. Coba anak Lause pegang kepala. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang perut. Iya. Good. Kita ikuti lagi ya anak Lause ya. Coba anak Lause gaya burung terbang. Ayo, bagaimana anak Lause gaya burung terbang? Bisa tidak? Ya, ikuti Lause, gaya burung terbang. Wah, ini Lause bukan burung, ini Lause. Ini gaya burung terjepit, Lause. Oke, kita buat gaya yang lain ya. Coba anak Lause, bagaimana suara ayam berkokok? Coba, Lause mau dengar. Wah, ada yang Lause dengar suaranya kurang kuat. Ya, ikuti Lause ya. Suara yang berkokok. Kukuruyu. Coba anak Lause ikuti. Kukuruyu. Iya, good. Coba kita peragakan hewan yang lain. Suara hewan yang lain. Bagaimana suara domba? Lause dengar. Lause, itu bukan suara domba, itu suara kucing, Lause. Jadi bagaimana suara domba? Coba anak Lause buat di rumah masing-masing suara domba bagaimana? Embe. Ya, good. Coba anak Lause sekali lagi. Embe. Wah, pintar. Coba yang terakhir anak Lause buat suara ular. Nah, bagaimana suara ular? Pasti anak Lause tidak bisa kan suara ular. Coba Lause dengar. Iya. Pasti anak Lause sudah sering ya mendengar suara ular ya di televisi ya. Suaranya bagaimana? Iya. Pintar anak-anak Lause semua ya yang ada di rumah. Jadi anak-anak Lause tadi, anak Lause boleh duduk kembali ya di rumah masing-masing ya, duduk kembali. Ya, anak-anak Lause tadi, anak-anak Lause sudah mengikuti apa yang Lause ucapkan dan apa yang Lause lakukan. Betul tidak? Dan anak-anak Lause ada melakukannya nggak di rumah masing-masing? Mungkin ada yang melakukannya, mungkin ada yang tidak melakukannya. Lause mau katakan, ketika anak-anak Lause mengikuti apa yang Lause katakan, apa yang Lause lakukan tadi, itu berarti anak-anak Lause sudah belajar mengenai apa? Mengenai T-A-A-T. Apa anak Lause? Ya, taat. Ya. Jadi anak-anak Lause tadi sudah melakukan
yang namanya taat akan perintah yang Lause berikan. Jadi anak-anak Lause, hari ini Lause mau kembali menceritakan kepada anak-anak Lause bagaimana tokoh Musa yang juga minggu lalu kita mendengarnya bersama-sama ya. Kalau minggu lalu anak-anak Lause masih ingat, minggu lalu itu anak-anak Lause mungkin kalau yang mengingat itu ceritanya mengenai apa ya? Ya, mengenai laut Teberau itu terbelah dua, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dan bangsa Mesir tidak dapat lagi mengejar mereka. Itu kan adalah satu perbuatan Tuhan yang hebat ya anak Lause ya. Hari ini anak Lause, kita juga mau melihat bagaimana kelanjutan cerita daripada bangsa Israel anak Lause. Kita kan masih ingat ketika bangsa Israel yang akan dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Anak Lause masih ingat ya, bahwa ketika itu Musa melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang begitu luar biasa ya. Anak Lause kalau masih ingat, ada tulah-tulah yang dibuat oleh Musa. Ya, ada laut Teberau yang bisa terbelah dua anak Lause. Itu perbuatan Tuhan yang begitu hebat anak Lause. Hari ini anak Lause, bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir anak Lause, akhirnya mereka sampai di sebuah padang gurun. Dan sampailah mereka tepat di kaki Gunung Sinai anak Lause. Anak Lause pernah ke gunung ya? Kurasa kalau yang di Brastagi itu kan ada Gunung Sinabung ya, yang sering meletus anak-anak Lause ya. Jadi anak Lause, bangsa Israel ketika itu sampai di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai anak Lause. Lalu apa yang mereka lakukan anak Lause di sana? Wah, ternyata mereka berkemah anak Lause. Tahu tidak berkemah? Anak Lause pernah berkemah nggak? Mendirikan tenda-tenda, kemudian kita masuk ke dalam untuk camping anak Lause. Mungkin anak Lause pernah ya? Pasti enak ya anak Lause ya? Apalagi berkemah di puncak gunung anak Lause ya. Kalau di puncak gunung itu kan dingin anak Lause ya. Jadi bangsa Israel ini mereka berkemah di bawah Gunung Sinai anak Lause. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Musa anak Lause? Ternyata Bapak Musa ini kemudian naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu siapa anak Lause, tahu tidak? Pasti tahu ya anak Lause ya? Ya, bertemu dengan Tuhan anak Lause. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 anak Lause tadi ya. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Bapak Musa agar bangsa Israel itu yang begitu banyak jumlahnya itu untuk apa? Untuk mereka bisa mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel itu supaya mereka bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga mereka menjadi bangsa, menjadi orang-orang yang Tuhan sayangi anak Lause. Kira-kira anak Lause, setelah Musa turun dari atas Gunung Sinai menjumpai bangsa Israel, kira-kira bangsa Israel itu mau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Melakukan perintah Tuhan. Coba anak Lause jawab. Kira-kira bangsa Israel mau tidak? Ya. Bangsa Israel ketika itu mengatakan dengan bersama-sama mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan anak Lause. Anak-anak Lause,
Ketika itu, ternyata Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa pada hari yang ketiga, Tuhan mengundang bangsa Israel untuk berkumpul. Berkumpul untuk apa, anak Lause ya? Berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan. Wow, bertemu dengan Tuhan, anak Lause. Ya, itu luar biasa, anak Lause. Tuhan mengundang bangsa Israel untuk berkumpul dan bertemu dengan Tuhan agar bangsa Israel tahu bagaimana Tuhan itu begitu hebat, begitu perkasa, begitu luar biasa, dan begitu berkuasa, anak Lause. Kira-kira anak Lause, kalau Lause tanya, pernah tidak anak Lause itu diundang oleh teman atau saudara yang berulang tahun? Pernah tidak anak Lause? Pasti pernah ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang berulang tahun, kira-kira yang kita lihat, kita persiapkan itu apa? Oh, mungkin kita lihat undangannya itu kapan dia ulang tahun, ya. Kemudian dia ulang tahunnya di mana? Apakah di rumahnya? Apakah di McDonald atau di Kentucky Fried Chicken? Atau di mana alamatnya? Kan begitu, anak Lause kan? Setelah kita tahu kapan dia berulang tahun, mungkin kita melakukan persiapan apa? Kita membeli hadiah, mempersiapkan kado, agar ketika bertemu dengan teman kita, kita dapat memberikan hadiah itu, memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan bangsa Israel, anak Lause. Tuhan mengundang bangsa Israel, dan Tuhan katakan kepada Bapak Musa, ya, Bapak Musa ini adalah perantara bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Jadi melalui Bapak Musa ini ya, anak Lause, Tuhan katakan kepada Bapak Musa agar bangsa Israel itu pada hari yang kedua dan hari yang ketiga mempersiapkan dirinya dengan apa? Dengan menguduskan diri mereka. Kemudian bangsa Israel juga, Musa katakan, membersihkan pakaiannya. Wah, mau bertemu Tuhan itu ternyata tidaklah mudah, anak Lause ya. Kita harus menguduskan diri, anak Lause. Tahu tidak? Artinya kita ini melakukan apa yang Tuhan katakan dengan tidak berbuat hal-hal yang jahat, tidak berbuat hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Kalau Lause tadi katakan membersihkan pakaian itu, mungkin kalau kita lihat itu kita harus memiliki hati yang bersih. Anak Lause, emang hati bisa dibersihkan ya, anak ya Lause? Pakai rinso emangnya dibersihkan? Oh, bukan, anak Lause ya. Artinya kita memiliki hati yang tidak berpikiran jahat. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjaga hati kita, anak Lause, pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang bangsa Israel persiapkan. Karena yang mereka mau jumpai itu adalah Tuhan. Tuhan itu pemilik seluruh dunia ini, anak Lause. Lalu pada hari yang ketiga, anak Lause, ternyata Tuhan menepati janjinya. Lalu bangsa Israel itu berkumpul, anak Lause, berkumpul di bawah kaki gunung Sinai. Lalu ketika itu gunung itu diliputi oleh asap seperti awan tebal, anak Lause. Lalu Tuhan menampakkan diri itu bukan secara langsung kepada bangsa Israel, ya. Tuhan menampakkan diri melalui nyala api, anak Lause, nyala api ya, seperti ketika Musa pernah bertemu dengan Tuhan di semak-semak yang menyala, anak Lause ya, yang menyala.
Jadi ketika bangsa Israel itu melihat bahwa awan dan gunung itu sudah berasap dan kemudian tahu guru ya, ada suara seperti petir anak lause. Bahkan ada suara yang namanya sangkakala anak lause ya, yang berada di tempat itu anak lause. Wah, bangsa Israel itu melihat begitu luar biasanya Tuhan dan begitu hebat Tuhan itu. Lalu mereka pun pasti merasa ketakutan ya, karena Tuhan mau menampakkan diri kepada bangsa Israel anak lause. Apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan? Ya anak lause, Tuhan ternyata menyuruh bangsa Israel itu supaya mereka T-A-A-T. Apa anak lause? Ya, taat anak lause. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan anak lause. Jadi anak lause, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Tuhan suka dan Tuhan pasti mengasihi kita anak lause. Seperti bangsa Israel, Tuhan katakan kepada mereka, mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, nantinya melalui Bapak Musa ya. Anak-anak lause, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa, bahkan kepada bangsa Israel, agar mereka ketika sudah keluar dari Mesir, mereka itu harus mengikuti apa yang Tuhan katakan, anak lause. Jadi sama dengan kita anak lause, ya, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ini adalah murid-murid Tuhan. Maka anak lause, mulai hari ini anak lause, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Lause, emangnya Tuhan katakan apa lause ya? Oh, kalau anak lause sudah sering mengikuti firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, wah ternyata banyak sekali perintah Tuhan itu anak lause. Contohnya apa anak lause? Coba anak lause bisa sebutkan tidak? Ya, contohnya anak lause, kita harus selalu menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Ya anak lause ya. Kemudian apalagi yang mau kita lakukan? Wah, Tuhan katakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita juga sebagai orang tua, tidak boleh melawan orang tua ya anak lause. Anak lause tentu sudah tahu ya. Apalagi yang mau kita lakukan? Wah, contohnya lagi kita harus menguduskan hari Sabat. Seperti hari Minggu ini kita beribadah, kita kebaktian. Ya, ketika kita kebaktian, kita kan tidak boleh nonton kartun dulu, ya. Kita tidak boleh bermain-main sepeda di luar dulu, ya, karena hari Minggu ini adalah hari Sabat. Kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus, seperti anak lause yang pada saat ini ya. Apalagi anak lause, tahu tidak? Iya, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem dengan teman kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan abang kita. Kita tidak boleh juga sering berkata-kata yang kasar. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itu kan adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, anak lause. Kemudian pikiran-pikiran kita ini tidak boleh memikirkan hal-hal yang jahat, anak lause. Nah, harus selalu ingat apa yang Tuhan katakan, anak lause. Maka ketika anak lause sudah melakukan semua perintah Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau, anak lause. Jadi anak lause ingat, kita walaupun masih kecil, anak lause,
Kita harus selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, mulai dari kapan? Ya, mulai dari hari ini anak Lause. Kalau anak Lause masih suka berbohong, anak Lause masih suka mencuri, anak Lause masih suka marah-marah, maka hari ini tidak boleh lagi melakukannya. Ya anak Lause ya. Karena Tuhan tidak menyukai hal-hal dan perbuatan yang seperti itu anak Lause. Oke anak Lause? Mengerti anak Lause? Ya. Jadi anak Lause mau katakan, di masa pandemi ini, ya walaupun kita tidak dapat datang ke gereja untuk sekolah minggu anak Lause, tapi anak Lause harus tetap taat ya, harus tetap beribadah setiap hari Minggu, mengikuti ibadah-ibadah secara online. Itu juga salah satu bentuk ketaatan kita untuk mencari Tuhan. Ketika anak Lause beribadah di rumah, anak Lause jangan main-main ya anak Lause. Ya, jangan sambil makan-makan, jangan sambil tidur-tiduran, tetapi sungguh-sungguh ya mempunyai sikap bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan ya. Jadi harus sungguh-sungguh anak Lause. Baik anak Lause, ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya anak Lause tetap semangat, tetap melakukan firman Tuhan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa anak Lause. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Berkatilah firman Tuhan yang kami dengar, agar dapat bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, walaupun kami masih kecil Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah teman-teman kami, berkatilah juga saudara-saudara kami, mungkin yang pada saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Bahkan teman-teman kami juga, orang tua kami, keluarga kami yang mengalami masalah, Tuhan juga yang menolong dan menyertai. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak Lause, tadi kita pertama kali sudah menyanyikan lagu untuk Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oke, kita lipat tangan kita mau doa Bapa kami. Setelah itu kita doa Bapa terima kasih. Oke, sama-sama kita doa Bapa kami ya anak Lause ya. Tutup mata kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, Lause, kita juga sudah selesai berdoa. Nah, meskipun kita tetap di rumah, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita Lause dan juga anak kita sekolah minggu juga ya di rumah. Untuk minggu depan kita tetap ada kebaktian online, jadi jangan lupa. Udah, setelah itu kita juga harus mematuhi protokol kesehatan Lause juga. Oke ya Lause, dan juga anak murid kita harus jaga kesehatan selalu. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.